Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur, jamaah talim yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita di bidang fikih, khususnya masih bab tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah wudu yang kemarin sudah kita bahas, yang udah lupa ya lupa aja, nggak usah diulang lagi, ngerjain gurunya kalau ngulang lagi. Dah, selanjutnya sunnah yang selanjutnya adalah ad-dalku. Dalku itu gini, jadi nggak cukup kita hanya sekedar air jalan, tapi sunnahnya harus ad-dalku. Di bahasa Indonesia yang baik apa nih? Menggosok-gosok ya. Sunnahnya. Tapi dijalankan air saja sudah cukup sekedar sah. Tapi kalau mau sempurna itu digosok. Ya tangannya, ya mukanya, ya kakinya. Ad-dalku namanya. Di mazhab Maliki ini rukun. Di mazhab Maliki ini rukun. Kalau wudhu gaya mazhab Syafi'i ala kadarnya, di mazhab Maliki nggak sah. Di mazhab Syafi'i sah. Ya kalau teman-teman wudhu begitu sekedar muka begitu aja, basah semuanya, di mazhab Syafi'i itu sah. Tapi di mazhab Maliki nggak sah. Harus di gosok-gosok, ad-dalku namanya. Nah, di mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Di kajiannya Said Sabiq di fikih sunnah juga dianggap sebagai bagian dari sunnah. Tapi di mazhab Maliki hukumnya, nah, maka kalau kata ulama khurujan lil ikhtilaf, supaya keluar dari perbedaan pendapat, udah pakai aja. Jangan lagi melihat apakah ini rukun, apakah ini sunnah. Kerjain aja. Yang berkeyakinan rukun sah, yang berkeyakinan sunnah juga sah. Itu namanya khurujan lil ikhtilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Aman dah. Jadi jangan nyari beda-bedanya, nyari yang sama aja. Yang selanjutnya kalau teman-teman punya jenggot yang tebal, nah itu disunnahkan. Nah, jadi jenggot tebal, ukuran tebal tipis itu kalau kita berhadapan gitu kelihatan nggak kulitnya? Kalau kulitnya nggak kelihatan berarti tebal. Kalau kulitnya kelihatan berarti tipis. Tapi nanti mohon dicek gitu ya. Rasulullah di kitab, Allah maksud saya lupa tuh. Kitab yang bicara tentang pribadi Nabi, dari Nabi kalau jalan seperti apa segala macam gitu. Sama Ilul Muhammadiyah. Ada kitab sama Ilul Muhammadiyah. Ada keterangan Rasul jenggotnya itu cuma ada 11 lembar. 11. Nah, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. 11. Tapi Rasul memerintahkan supaya sahabatnya memelihara jenggot. Minas sunnah, di antara sunnah itu tebalkan jenggot, tipiskan kumis. Kalau dulu kan Jawara terbalik ya, jenggotnya nggak ada, kumisnya yang diputer-puter begitu. Zaman Jawara. Nah, teman-teman yang jenggotnya panjang, kemudian sampai tebal, maka ketika wudhu itu harus ada air yang diambil lalu diginiin. Ini sunnahnya. Jadi supaya kulitnya terkena. Bagi yang jenggotnya tebal. Saya pernah lihat pada waktu haji 2003 itu teman-teman di Saudi di Madinah itu, masya Allah itu saking tebalnya itu, dia buka ambil sisir Pak, disisirin Pak, sampai bisa disisirin. Oh saya bilang luar biasa itu. Kalau kita kan sekedar tebal aja gitu ya, tebal aja belum bisa sampai ke bawah gitu, sampai disisirin gitu rapi. Tapi ketika dibuka pecinya botak Pak. Iya, jadi ketika dibuka ininya nih, ini botak Pak, tapi ininya disisirin gitu. Kalau kita kan yang disisirin ini ya. Ini beda adat kita dengan Saudi, beda adat kita dengan Saudi. Kalau kita yang diperbagus itu rambutnya, mereka yang diperbagus itu jenggotnya. Nah, maka ada bahasa al-ada muhakkamah. Ada itu kadang-kadang menjadi sebuah rujukan hukum, beda tempat. Kayak Nabi kan pernah bilang, orang Persia itu kalau nyisir begini. Kalau orang Yunani kalau nyisir begini, Persia mah. Nabi ngambil nyisir yang mana nih? Yang belah dua kalau nyisir. Tapi kalau nyisir itu belah dua begini nih. Karena kalau orang Persia ambilnya, kalau orang Romawi ambilnya, Nabi ambil yang Persia. Itu adat aja Pak, jangan pakai nanti sunnah Nabi nyisir begitu-begitu. Ya masing-masing kan Pak, ada yang cakep, ada yang jelek Pak. Iya, jangan maksa juga gitu, jangan maksa juga. Saya termasuk orang yang mohon maaf barangkali tidak begitu pandai menjaga jenggot ini. Sampai sekarang saya punya anak kecil umur 2 tahun, laki. Jadi kalau dicium itu protes kalau ininya terlalu tebal. Abi jenggotnya ada bulunya, nggak mau gitu. Iya,
Bukan geli Pak, gewi. Anak kecil kan, gewi ngomong. Tapi kalau saya habis cukuran, habis semuanya, mau dia dicium itu. Jadi nyium anak itu juga, saya bilang, wah ini harus dibersihin nih. Biarin dah, nggak nyunah-nyunah lah. Yang penting anak pada demen begitu deh ya. Daripada kita nyunah anak gedeg semua sama kita Pak. Nah, tapi teman-teman yang sudah memang terbiasa memelihara, ada kenikmatan ketika memelihara, lanjutkan tapi harus dibersihkan. Nah, yang selanjutnya Pak, tahlil. Tahlil itu menyela. Jadi kalau wudhu ini, jari-jari ini harus disela gitu. Termasuk yang kaki. Yang kakinya harus disela. Kan kadang-kadang ada juga Pak yang wudhunya gitu-gitu Mbak. Jadi ini air keran, kakinya gitu aja tuh. Sah? Sah. Selama itu kena air semuanya, sah. Cuma kalau bicara sempurna, ya belum sempurna. Sekedar apa, kalau anak dulu dapat rapot tuh KKM ya. Nilainya mah KKM. Nyaris di bawah garis kemiskinan. Nyaris, itu sekedar KKM saja. Nah, yang terakhir doa. Hadis-hadis yang banyak itu doa sebenarnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segitu doang, Pak. Hadis-hadis. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang habis berwudu kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, putihat alaihi, dibukakan baginya 8 pintu surga dan dia dipersilahkan min aibabin sya'a, masuk lewat pintu mana saja. Sayang banget tuh Pak, kalau Bapak wudu kemudian tidak berdoa. Haruskah menghadap kiblat? Sunnah. Sambil jalan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau menghadap kiblat bisa, ya sunnahnya menghadap kiblat. Kalau enggak, udah, yang penting baca doa. Kadang-kadang ada satu waktu kita nggak bisa harus menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin itu di Sunan Tirmizi tambahannya. Jadi kalau hadis-hadis kelas Bukhari, Muslim itu sampai situ doang tuh. Bahkan di Sunan Abu Daud sampai situ doang. Tambahan Allahumma ij'alni ada riwayat dari Imam Tirmizi. Nah, kalau mau dipakai silahkan. Berarti menurut Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Di Sunan Ibnu Majah juga ada tambahannya. Nah, teman-teman yang enggak, gue mau pendek aja, itu aja ada 8 pintu surga, ya silahkan aja. Silahkan, mau pakai yang mana? Mau yang panjang, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalih. Itu ya, kita diajarkan kalau waktu ngaji. Yang sampai asyhadu an la ilaha illallah itu semua ulama hadis sepakat. Tapi yang tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin itu tambahan dari Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Nah, siapa itu Imam Tirmizi? Ya penyusun hadis Pak. Siapa Ibnu Majah? Penyusun hadis. Dibanding kita mah jauh Pak kelasnya. Antara langit sama sumur Pak. Bukan sama bumi, sama sumur. Jadi kan kadang-kadang saya suka, karena saya bukan ahli hadis Pak. Tapi kadang-kadang saya suka begini, baca hadis tuh. Wassahahahu Ibnu Majah. Wassahahahu Ibnu Hibban. Wassahahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Majah, oleh ini. Walaupun tidak dianggap sahih oleh syarat Bukhari Muslim. Bapak kalau pernah baca kitab hadis namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak itu karangan Imam Hakim. Dibilang begini, Al-Mustadrak itu artinya yang tercecer. Jadi ini hadis ini kalau dilihat dari segi rawinya, dari segi sanadnya, ini harusnya masuk Sahih Bukhari nih. Harusnya masuk Sahih Muslim nih. Tapi tidak masuk. Dianggap oleh Imam Hakim ini hadis tercecer. Maka dibilang di kitabnya tuh, wahadal hadis, dan hadis ini ala syartil syaikhaini wala murhijahu. Hadis ini sebenarnya udah masuk syarat Bukhari Muslim, tapi tidak dimasukkan di dalam Bukhari Muslim. Maka namanya kitabnya Al-Mustadrak, yang tercecer. Jadi kalau orang hadisnya sahih, menurut siapa sahihnya? Itu dia tuh, yang kadang-kadang tuh soal ulumul hadis tuh harus hadis-hadis yang bicara tuh. Kalau saya begini Pak, saya baca kutubus sittah, saya kutubus sab'ah. Tambahannya Al-Muwatta Imam Malik. Al-Muwatta Imam Malik. Kalau saya begini ya Pak, pokoknya tuh selama hadis masih ada di kitab hadisnya, pakai aja. Kalau saya begitu pakainya Pak. Sebab yang ngarang kitab hadis bukan orang sembarangan. Dibanding kita, malu dah. Dah, itu doa yang terakhir. Jadi habis wudu, kemudian selesai semuanya, kita baca doa. Nah, soal menyapu ini nih Pak, perbedaan pendapatnya, apakah di mazhab Syafi'i, apakah airnya baru, apakah airnya mengikuti kepala. Jadi kalau di mazhab yang menyatakan kuping ini bagian dari kepala, jadi begitu Pak, balik, kemudian kemari.
tangan ini telunjuknya ada di dalam, jempolnya ada di luar. Dijalanin Pak, jadi gini. Jalan tuh. Tapi kalau mazhab Syafi'i, airnya baru. Habis kepala, kemudian air, baru telinga. Tapi semuanya menempatkan telinga sebagai sunnah. Kecuali mazhab Ahmad bin Hanbal. Termasuk wajib. Karena bagian dari kepala. Udah khilafan, keluar dari khilaf, udah kuping giniin aja Pak. Mau pakai mazhab Syafi'i, pakai. Yang penting ini telunjuknya ada di dalam, jempolnya ada di luar. Jalan bareng-bareng begitu. Kan ada juga yang begini doang Pak. Udah begitu aja tuh gitu tuh. Nah, itu tidak, kalau kata orang itu tidak menghasilkan sunnah. Tidak menghasilkan sunnah. Kalau Anda mau benar-benar mengerjakan sunnah, kuping itu harus begini, kupingnya. Jadi yang ini di dalam, yang ini di luar. Itu saya kira Pak, materi kita tentang sunnah-sunnah wudhu. Kita pindah kepada yang makruh, Pak. Makruh mah gampang. Ma khalafa minas sunnah fahuwa makruh. Yang menyalahi sunnah maka hukumnya makruh. Kalau kemarin kita bicara ada orang wudhu ke kumur sunnah. Ada orang yang bisa ke kumur, dia nggak ke kumur, berarti makruh. Khilafus sunnah makruh. Ada orang yang baca bismillah sunnah, dia nggak baca bismillah sah, tapi makruh sebab meninggalkan sunnah. Pokoknya yang meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Apa sih makruh? Secara fikih kita diajarkan makruh itu kalau ditinggalkan ada pahalanya, kalau dikerjakan tidak kenapa-napa. Kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah kalau dikerjakan ada pahalanya, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau makruh, sesuatu yang makruh kalau dikerjakan nggak apa, tapi kalau ditinggalkan ada pahalanya. Itu kebalikan dari sunnah. Itu namanya makruh. Nah, kalau wajib kan temannya haram. Itu kalau ngaji fikih Pak. Yang wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, gitu ya. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, gitu ya. Kalau ngajinya ngaji fikih, aman. Coba ngaji tasawuf Pak. Tahajud, sunnah apa wajib? Sunnah. Yang nyuruh siapa? Wa minal laili fatahajjad. Tengah malam maka tahajudlah. Siapa yang minta kita tahajud? Allah. Enak Pak ninggalinnya. Ya, sunnah ini Allah yang nyuruh. Enak ninggalinnya. Udah ngaji pikir aja Pak, jadi gak berat. Iya, betul. Lah coba kalau ada orang, kata Nabi kan, man akala sawma wal basal, siapa orang yang makan bawang merah, bawang putih, pete, jengkol gitu ya, yang mengandung aroma gak enak, la taqrabanna, jangan sholat dekat-dekat saya. Jangan sholat dekat-dekat saya. Jauhan dikit sholatnya. Jangan di depan, no di belakang, dekat keran. Sah sholatnya, nggak apa-apa sholatnya. Tapi kan dalam tanda petik, Nabi nggak suka. Nabi nggak suka. Itu makruh tuh. Jadi makruh itu, makruh ini kagak haram. Tapi Nabi nggak suka. Allah nggak suka. Coba deh, jadi murid nggak pernah ditanya sama guru. Udah nunjuk-nunjuk Pak, dicuekin aja sama gurunya. Sah jadi murid, sah. Tapi dicuekin sama gurunya. Enak itu. Itu namanya makruh. Kalau pakai bahasa tasawuf tuh, tapi kalau pakai ngaji fikih mah aman. Sunnah ini, gitu ya. Kadang-kadang kita buat gitu tuh ngajinya tuh. Sunnah ini, ya udah, gas, jalanin aja, tinggal. Gitu. Nah, kita pindah ke Bapak yang membatalkan wudhu. Saya ingin bahas yang beda-beda pendapat aja, boleh ya? Membatalkan wudhu mah, Bapak mohon maaf ya, keluar sesuatu dari kubur atau dubur, Bapak udah pada paham Pak ya? Nggak usah diajarin lagi nih mah. Cuma ada, mohon maaf kalau ada perempuan nanya, Ustaz, saya keluar angin dari bagian depan, batal nggak? Waduh, gua nggak tahu tuh. Perempuan nanya saya, Ustaz, kalau perempuan keluar angin dari kemaluan depannya, batal apa enggak? Wah, gua nggak pernah tuh. Nah, akhirnya saya nanya misi saya, emang bisa begitu? Saya nggak tahu. Emang bisa begitu? Oh, kata istri saya, bukan angin sebenarnya. Itu kemungkinan gelembung air. Jadi dia habis buang air kecil, kemudian istinja, cebok kalau bahasa kita, itu ada air Pak. Dia kan mohon maaf ya, kalau nongkrong terbuka, kalau berdiri tertutup. Nanti ketika dia sujud terbuka lagi tuh. Itu blus gitu tuh. Sama di dubur bapak-bapak. Kalau habis buang air besar, kemudian segala macam, tuh ada airnya. Ketika berdiri tertutup, tapi ketika sujud dia terbuka. Tidak ada rasa ingin buang angin, tidak ada rasa mules, tapi tiba-tiba ada semacam blus gitu Pak ya. Nggak ada bunyinya, dia cuma seperti balon pecah.
Nah, itu gelembung, Pak. Yakinin aja gelembung udah. Tapi kalau ada iramanya, jangan gelembung, Pak. Itu udah pasti dia itu. Gelembung ini mah enggak. Gelembung apa itu begitu? Nabi pernah bersabda, "Idza wadda syai'an." Kalau kau menemukan di perut kamu sesuatu, maka jangan batalkan sampai kau dengar suaranya atau kau menghirup baunya. Nah, kalau ragu-ragu itu kembalikan saja. Ada baunya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oh, berarti bukan. Itu gelembung. Sama bapak-bapak misalnya kalau habis buang air kecil mungkin ya. Karena usianya kan, karena usia. Kalau ya mohon maaf, saya juga baru tersadar punya anak laki, Pak. Sekarang umur saya 2 tahun dah. Itu kalau buang air kecil setep udah aja habis. Anak kecil kalau buang air kecil habis aja, Pak. Udah nggak ada tuh sisa-sisanya. Coba kita, Pak. Tek habis. Ada lagi dikit ntar. Set gitu tuh. Ada lagi ntar. Set gitu. Itu karena klepnya sudah mulai kendor, Pak. Terlalu banyak dipakai dan nggak bisa diganti gitu. Nggak ada spare partnya. Nah, kita kadang-kadang tuh kalau habis buang air segala macam, terus naik motor atau sholat, ketika ruku berasa ada yang set gitu ya. Ruku ada yang set gitu. Maka saya bilang, saya pernah nanya 2 guru saya, jawabannya berbeda. Akhirnya saya buktikan sendiri. Guru saya yang bilang, itu kencing. Batalin, buka celana kolor lu, gitu bahasa. Buka celana kolor lu, kemudian cebok, wudhu lagi, sholat. Satu bilang, bukan. Itu baru jalan di dalam doang. Belum sampai keluar. Kata guru yang satu. Dan dua-duanya saya akui keilmuannya. Ini kok bisa beda begini guru ya. Satu saat saya sholat, Pak. Lagi ruku ada, saya batalin, Pak. Saya keluar, saya ke kamar mandi, saya buka. Nggak ada, Pak. Ternyata betul guru yang satu tuh. Nah, kalau punya guru beda-beda begitu, Pak, buktiin sendiri, jangan diadu. Kadang-kadang diadu, kata Ustadz yang ngono, Ustadz salah. Kita aja yang buktiin. Ini kan dapat datanya 2 berbeda. Kita buktikan data mana yang bikin kita kuat, mana yang begitu aja yang kita yakin yang mana. Kan ada yang kalau sholat ada yang takbirnya Allahu Akbar, gurunya ngajarin begitu. Ada yang Allahu Akbar, ada yang ininya di sini, ada yang ini di sini. Pak, ini perkara sunat. Kalau saya bilang, guru lu ngajarinnya bagaimana? Yakin nggak? Yakin. Udah. Sebab ini perkara sunnah. Yang begini ngangkat tangan, yang begini ngangkat tangan. Ada yang kadang-kadang tangannya ada yang di sini, ada yang tangan-tangan yang di sini, ada yang di sini, Pak. Iya, itu musim hujan kemarin. Karena gurunya ngajarin begini, udah dah, yang lo yakinin yang mana dah. Sebab Nabi ketika ngangkat tangan itu hazwa mankibai, di antara 2 pundak. Mana dengan pundak ininya atau ininya. Kemudian Nabi naruhnya di atas pusar. Sampai di sini di atas pusar juga, Pak. Pusarnya di sini. Sampai di sini juga, di sini juga. Ada yang pas di atas pusar, Pak, pusarnya ditutupin. Begitu tuh. Ada juga. Udah jangan diributin dah. Ente punya guru, guru ente. Nah, kalau ente belajar dari guru yang berbeda, nanti kitalah yang mengelaborasi gitu ya. Kita yang berpikir mana yang lebih baik. Ketika saya buktikan maka guru yang satu tuh. Yang benar ini baru jalan, tidak ada. Maka kalau bapak-bapak, kalau lagi kayaknya ada yang keluar ya? Enggak, Pak. Kayaknya kentutnya? Enggak, Pak. Cari bunyinya, cari baunya. Kalau ada bunyinya udah jangan pakai, iya jangan pakai ini membukan. Enggak, itu orang ada bunyinya. Apalagi teman udah bubar sebelah. Waduh. Ya. Yang terjadi perbedaan pendapat, ya kayak gitu ya. Yang terjadi perbedaan pendapat itu bersentuhan kulit laki dan perempuan. Suami istri lah, gitu deh. Apakah bersentuhan kulit suami istri membatalkan wudhu? Yang hanya mengatakan membatalkan mazhab Syafi'i, Pak. Maliki, Hanafi, Hambali menyatakan tidak batal. Kalau dilihat hadis-hadisnya lebih kuat yang membatalkan. Kalau lihat dari hadis-hadisnya. Sebab Nabi pernah mau ke masjid, ada Aisyah di depan pintu, dicium Aisyah. Nabi pernah sholat tahajud, lalu Aisyah merasa kehilangan Nabi, cari. Nabi lagi sujud, kepegang kakinya. Nggak batal Nabi. Itu kalau lihat dari hadis-hadisnya. Nah, loh, mazhab Syafi'i benar mana? Kata mazhab Syafi'i, ketika Nabi nyium Aisyah, Aisyah pakai cadar. Yang dicium adalah cadarnya. Maka pakai hail termasuk yang tidak membatalkan. Maka ada kiai-kiai di pesantren tuh, kalau muridnya mau salaman, itu dia tutup pakai sorban tangannya. Jadi yang dipegang sorbannya, yang dicium sorbannya. Itu ada kiai-kiai tuh, kalau mengatanya min salaman, tutup lu ini. Nah, kadang-kadang murid begitu, Pak. Saya juga punya murid begitu. Saya selalu bilang begini, jangan salim sama bapak ya, nanti bapak punya wudhu. Gitu. Maksud saya mah jangan salim yang perempuan. Apa anak perempuan bilang?
Pak, Bapak punya wudhu nggak? Nggak, saya mau salim. Coba, dikerjain gua kalau gitu. Nah, ditanya dulu, Bapak punya wudhu nggak? Nggak, saya mau salim katanya. Saya pertama awal maksud saya mau punya wudhu, kagak jangan salim. Cuma saya bilang buat ngomong anak-anak itu, jangan rasanya bagaimana gitu anak-anak. Jangan salim, takut saya punya wudhu, nanti saya batal ya, pinter ya. Iya Pak, ada tuh yang itu jatahnya dulu. Ustaz punya wudhu nggak? Enggak, saya mau salim. Dikerjain gue. Dah. Apa dasarnya mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i mengatakan ini ikhtiyat, sangat hati-hati. Sebab orang kadang-kadang rancu antara batal sama dosa. Di mazhab Syafi'i batal supaya persentuhan laki perempuan itu bisa dihindari. Tapi di mazhab lain nggak batal, tapi bukan berarti halal gitu. Mohon maaf, ada orang belum suami istri begitu ya, kemudian mau nyebrang, ayo pegangan. Ah kita kan bukan mau nggak batal, bukan kagak batal, dosa tetap dosa, batal tetap nggak batal, tapi dosa tetap. Itu ikhtiyatnya mazhab Syafi'i. Maka di Indonesia banyak mengatakan bersentuhan laki perempuan hukumnya batal, termasuk suami istri. Maka ada tuh yang batal itu yang ajnabi, orang lain. Kalau mertua, emak, ya. Siapa lagi? Adik, kakak, bibi dari ayah, bibi dari ibu. Ipar adalah maut. Batal tuh. Kenapa? Sebab ipar boleh nikah. Kapan-kapan. Kapan-kapan. Maka menikah itu ada yang haramnya mu'akkotah, ada yang haramnya mu'abbadah. Mu'akkotah itu ditentukan waktu. Kita punya adik ipar perempuan gak boleh nikah sekarang selama kakaknya masih jadi istri kita. Itu namanya mu'akkotah. Tapi kalau kakaknya nauzubillah udah meninggal atau dicerain, bukan jadi istri kita, maka kita halal sama ipar. Itu mu'akkotah namanya. Kalau mertua mu'abbadah. Orang tua mu'abbadah selama-lamanya. Saya terima nikahnya, maka emaknya haram, udah gak boleh. Sekalipun dia udah meninggal, sekalipun dia bercerai, sekalipun tetap mertua nggak ada batasannya. Itu namanya mu'abbadah, haram. Nah, bersentuhan laki perempuan diperbedakan, ada beda pendapat. Bahkan organisasi besar Muhammadiyah dan NU aja beda pendapat, Pak. Ulama Muhammadiyah yang menggunakan majlis tarjih itu nyari dalil yang paling kuat, nggak batal lagi perempuan. Suami istri nggak batal. Di Nahdlatul Ulama yang ikhtiyat pakai mazhab Syafi'i menyatakan batal. Ngomong-ngomong, Bapak termasuk yang batal, yang nggak batal? Batal. Oh, beda-beda nih. Ini ada NU, ada ini kan NUMU kayaknya, NU dari Muhammadiyah kayaknya nih. Nah, kemarin siapa Menteri Pendidikan. Jadi di Muhammadiyah itu ada 4 varian katanya. Salah satunya NUMU. Asalnya orang NU, tapi nggak dapat tempat di NU, pindah ke Muhammadiyah katanya. Tidak ada Muhammadiyah. Nah, dah. Tapi garis besarnya adalah ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Jadi kalau secara dalil sebenarnya lebih kuat mazhab yang 3 mazhab ini secara dalil. Tapi kalau ikhtiyat mendingan lebih baik menggunakan mazhab Syafi'i. Lebih ikhtiyat, kehati-hatian. Nah, cuma kan problema yang ada di masyarakat kita tuh suami istri yang ribet banget kayaknya begitu. Jadi teman saya orang yang memakai pendapat tidak batal. Kebetulan saya main ke rumahnya, dia mau berangkat sholat Jumat. Saya kebetulan menggunakan mazhab yang batal. Dah, ketika berangkat sembahyang Jumat, istrinya marahin. Ayah, salim dulu, gitu. Itu salim, Pak. Karena pengantin baru, salimnya seru kan, Pak, pengantin baru. Pakai bolak-balik cium 3 kali. Kita belum nikah waktu itu. Dalam hati saya, wah besok gua kalau kawin kagak bisa begini nih kayaknya nih. Mazhab gua kagak boleh. Dia cium tangannya. Sampai 6 kali, Pak, cep-cep-cepnya di depan kita. Itu yang teman saya yang satu lagi nih ngikutin, itu nggak batal itu. Ya lu tanya orangnya. No. Nah, karena teman saya ini mengambil mazhab yang tidak batal. Jadi itu perbedaan pendapat. Tapi kalau dari segi dalil sekali lagi lebih kuat sebenarnya yang tidak batal. Cuma kalau di tempat kita memang lebih banyak yang batal, Pak, jangan macam-macam, Pak. Ntar ribut Bapak di kampung. Mendingan disampaikan aja semuanya. Jadi begini ceritanya, Pak. Saya ulang deh, ngaji di kampung tuh kadang-kadang begitu tuh. Gurunya nerangin, ada aki-aki ngomong, Ustaz, emang laki perempuan katanya, jadi ada mahasiswa di sini nanya, sebenarnya mana lebih kuat antara yang batal sama yang kagak batal? Aki-aki bilang, batal. Ngaji pakai balang, udah yang zaman dulu aja pakai batal, kata aki-akinya.
Yang ini baru nanya nih mahasiswa. Kata gurunya, ya ada dua pendapat. Diterangin tuh panjang lebar tuh. Kata mahasiswa sama aki-aki, tuh Kong ada dua. Kata Kongnya, gua nggak tahu, bodo amat. Aduh, Pak. Saya di samping, saya dengerin, saya diem aja, saya diem. Nggak, maksud saya lagi tuh mahasiswa nanya ntar aja pakai ya. Ntar aja gitu nanyanya rapi-rapian, udah pribadi aja gitu. Maka aki-aki nyaut aja lagi. Itu kalau di kampung sangat-sangat ini Pak, di kampung. Jadi kalau mau beda-beda, ngumpet-ngumpet aja gitu. Kalau ternyata di kampung itu ramenya batal. Kalau yang tidak mau batal. Tapi kalau bisa ya batal nggak jadi masalah. Itu perbedaan pendapat tentang yang membatalkan wudhu satu. Ada lagi yang diperdebatkan pendapat wudhu batal atau tidak batal itu ketika mengeluarkan darah kayak mimisan. Atau mohon maaf tangan terkena. Itu di mazhab Ahmad bin Hambal ada yang bilang batal. Itu ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal. Masuk mimisan. Ada hadis Pak di Al-Muwatta Imam Malik. Walaupun ini saya cerita aja Pak, jangan diamalin. Kalau nggak salah Abu Sa'id Al-Khudri, kalau nggak salah. Lagi sholat, mimisan Pak. Di belakang mimisan, keluar aja Pak. Ke sana bersihin. Udah bersih semuanya. Balik Pak, lanjut sholatnya. Tidak diulang. Jadi dia sampai misalnya rakaat pertama, masuk rakaat kedua. Dia bersihkan, imam masuk rakaat ketiga. Maka dia langsung rakaat kedua. Itu di Al-Muwatta Imam Malik. Yang penting jangan ngomong Pak. Yang penting jangan bicara. Tapi sekali lagi deh ya, itu hanya informasi aja Pak. Ntar Bapak ke sono jalan, aduh, ngapa? Mimisan gua. Langsung sembahyang lagi. Nah, terlepas dari itu, itulah perbedaan-perbedaan pendapat ulama tentang yang membatalkan wudhu yang ramai di kita. Padahal semuanya punya dalil, semuanya punya perangkat. Silahkan saja teman-teman mau ngamalkan yang mana, itu juga pendapat ulama yang tetap saja itu menjadi al-ulama warasatul anbiya. Saya kira ini materi kita hari ini. Sebagaimana biasa yang barangkali perlu kita diskusikan lebih lanjut, dipersilakan. Bismillah. Ya. Iya. Jadi ada istilah dalam bahasa fikih itu al-mualat. Mualat itu nyambung. Nah, kira-kira nih, kalau ini nggak ada pintunya, nggak dibuka, kemudian ada orang sholat di sana, bahasa kita nyambung nggak? Itu dia bahasa itu aja. Nyambung nggak? Kalau kita bilang kata nyambung, aman. Kalau kita bilang nggak nyambung, itu kan al-ada muhakkamah. Adat itu menjadi rujukan hukum. Di kita kira-kira nih, kira-kira bahasa kira-kira tuh. Itu ada bahasa mualat. Mualat itu nyambung. Jadi jamaah bisa sah, bukan sholatnya ya, jamaahnya sah atau tidak. Sementara sholat Jumat itu kan harusnya berjamaah. Maka supaya sabnya itu mualat itu nyambung. Nah kira-kira nih, kalau ini ada pintu, tembok gitu ya, ada tembok gitu ya, kemudian sholat Jumat, ada teman-teman di situ tuh, itu kira-kira sah atau tidak? Dalam arti nyambung nggak? Itu perdebatannya di situ sebenarnya. Nah, ada yang bilang, enggak dong, ini kan udah ada jendela. Maka dia bilang, jendelanya tinggi apa pendek? Nah, tinggi pendeknya juga adat, Pak. Sebab kan kalau pendek kayak ini kan aman ini mah. Ini mah tinggal dibuka begitu juga aman ini mah. Nah kalau ini misalnya ada jendela, di bawah jendela ini. Kira jendelanya tinggi apa pendek? Kan tinggi pendek bisa menganggap itu nyambung atau tidak nyambung. Maka ada yang ngakalin dulu. Menurut saya khilah juga sih, akal-akalan juga. Di lempengan sananya ditambahin satu ubin Pak. Cuma ubinnya satu doang. Supaya ketika dia ngelangkah di jendela itu kesannya jendelanya pendek. Padahal tinggi. Supaya nyambung. Itu juga akal-akalan juga sih sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya seperti apa sih? Ada rujukan kitab yang lebih sederhana sebenarnya. Selama si makmum tahu gerakan imam, maka dianggap itu nyambung. Dulu kan perdebatan nggak ada ini Pak nih. Ini nggak ada ini dulu perdebatannya nih. Allahu Akbar. Nggak ada Pak. Ya kalau dulu kan Allahu Akbar. Kalau yang di belakang kan ngikutin yang depan. Yang situ ngikutin siapa Pak? Ketutup kan? Kalau sekarang kan Allahu Akbar. Kedengeran semuanya. Tapi tetap aja dibantah. Kalau waktu lampunya mati,
Kalau waktu lampunya mati. Nah, jadi perdebatan di situ tuh, mualat tuh. Maka biasanya kalau di masjid-masjid, mohon maaf, agak ke Nahdlatul Ulama, ada pintunya. Kan itu tadi, mualat kira-kira itu. Jadi teman-teman coba, kalau di sini nggak ada pintunya, ada tembok, kemudian teman sembahyang sana di kalingan tembok, itu termasuk nyambung bang nggak? Ayo teman-teman, termasuk nyambung nggak? Sebab dia kalau makmumnya, misal ada surah sajadah, ada surah sajadah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Kira-kira yang itu memahami sajid sajadah apa memahami ruku? Tuh. Itu yang dikhawatirkan. Maka dibuka pintu supaya kelihatan, oh itu gerakan. Dia. Nah, jadi ada yang harus, ada yang enggak segala macam itu. Tapi kalau biasanya kalau agak ke pesantren-pesantren, ke masjid-masjid yang agak ke Nahdlatul Ulama, biasanya ada pintunya. Itu masalahnya. Ama kalau lagi ada acara Pak, gampang ini Pak, mobilisasinya. Kalau depan ini biasanya kan penceramah jalannya lewat pintu depan Pak. Koril pintu belakang sono susah Pak, jalannya udah banyakan orang. Biasanya kalau ada acara. Jadi saya kira khurujan lil ikhtilaf, keluar dari beda pendapat, kalau memang itu dari segi estetika justru lebih baik, lebih bagus, pasang aja pintunya. Supaya tidak ada perbedaan pendapat. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Udah ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم يا رسول الله